Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Dr. Cucun Sunaingsi SPD MPD selaku dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan serta teman-teman yang kami banggakan. Kami dari kelompok 8 akan menjelaskan mengenai manajemen peserta didik. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nabila Rahma Julianti dengan NIM 220573 dan rekan saya Hanif Parihan Apriliani dengan NIM 2209819 dan Pinasiti Nurseptiani dengan NIM 2206574. Yang pertama, ada pengertian manajemen peserta didik. Manajemen merupakan suatu kegiatan yang ditunjukkan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan dengan melibatkan orang lain. Dengan demikian, dalam manajemen terdapat kegiatan yang saling terkait baik dalam fungsi maupun tujuan. Peserta didik merupakan orang yang ikut serta atau terlibat langsung dalam kegiatan pendidikan. Secara khusus, semua orang yang mengikuti pembelajaran di lembaga pendidikan formal maupun non-formal. Maka dari itu, pengertian manajemen peserta didik merupakan proses penting dalam dunia pendidikan, meliputi pengorganisasian, pengkoordinasian, dan pengelolaan berbagai aspek yang berkaitan dengan peserta didik, mulai dari tahap penerimaan peserta didik baru sampai dengan kelulusan peserta didik dari suatu lembaga pendidikan. Konsep manajemen peserta didik tidak hanya menyangkut pencatatan data peserta didik, tetapi juga mencakup berbagai aspek yang lebih luas pada tingkat operasional yang mendukung tumbuh kembang peserta didik selama mengikuti pendidikan di sekolah. Lalu selanjutnya ada tujuan manajemen peserta didik. Di sini terdapat dua tujuan, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum dari manajemen peserta didik yaitu 1. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan kesiswaan sehingga menunjang proses belajar mengajar di sekolah. 2. Lebih lanjut, proses belajar mengajar di sekolah dapat berlangsung dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga dapat memberikan sumbangan terhadap pencapaian tujuan sekolah dan tujuan pendidikan secara keseluruhan. Selanjutnya, tujuan khusus manajemen peserta didik adalah sebagai berikut. 1. Meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan psikomotorik peserta didik. 2. Orientasi dan pengembangan kemampuan intelektual, bakat, dan minat umum peserta didik. 3. Membangkitkan aspirasi, harapan, dan memenuhi kebutuhan peserta didik. 4. Dengan melengkapi poin 1, 2, dan 3 di atas, kami berharap para peserta didik dapat mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan dalam hidup, terus belajar dan meraih cita-cita mereka. Terdapat 4 fungsi manajemen peserta didik. Yang pertama, pengembangan personalitas peserta didik. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan kepribadian peserta didik dapat membantu peserta didik mengembangkan potensi-potensi pribadinya tanpa banyak terhambat. Potensi-potensi pembawaan ini meliputi kemampuan umum, kecerdasan, kemampuan khusus, bakat, dan kemampuan-kemampuan lainnya. Yang kedua, perkembangan fungsi sosial peserta didik. Fungsi yang berkaitan dengan pengembangan fungsi sosial peserta didik adalah untuk memungkinkan peserta didik berinteraksi dengan teman sebaya, dengan orang tua dan keluarga, dengan lingkungan sosial sekolah, dan lingkungan sosial masyarakat. Fungsi ini berkaitan dengan hakikat siswa sebagai makhluk sosial. Yang ketiga, penyaluran aspirasi dan harapan peserta didik. Fungsi yang berkaitan dengan penyampaian aspirasi dan harapan peserta didik adalah membantu peserta didik untuk menyampaikan minat, hobi, dan ketertarikannya. Minat, hobi, dan ketertarikan peserta didik ini perlu disampaikan karena dapat mendukung perkembangan pribadi mereka secara keseluruhan. Dan yang keempat, pemenuhan kebutuhan kesejahteraan peserta didik. Fungsi yang terlibat dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan peserta didik adalah untuk memastikan bahwa peserta didik menjalani kehidupan yang sejahtera. Kebahagiaan tersebut sangat penting karena dengan demikian ia juga akan memikirkan kebahagiaan teman-temannya. Selanjutnya ada ruang lingkup manajemen peserta didik. Ruang lingkup manajemen peserta didik merupakan suatu batasan pengaturan terhadap kegiatan peserta didik, mulai dari sejak masuk sekolah sampai dengan siswa tersebut selesai sekolah, baik yang berhubungan langsung maupun tidak langsung dengan peserta didik. Ada 12 ruang lingkup diantaranya.
1. Perancangan peserta didik. Perancangan peserta didik adalah kegiatan berpikir ke depan tentang apa yang harus dilakukan untuk peserta didik di sekolah, baik ketika mereka pertama kali masuk sekolah, ketika mereka masih di sekolah, dan ketika mereka lulus sekolah. Ada 7 langkah yang harus dilakukan dalam proses perancangan pembelajaran. Pertama, estimasi atau perakiraan. Estimasi atau perakiraan dalam perancangan pembelajaran melibatkan penyusunan perakiraan mentah dengan memprediksi masa depan. Kedua, merumuskan tujuan. Ketiga, penetapan kebijakan. Penetapan kebijakan merupakan kegiatan yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan atau sasaran. Keempat, persiapan program. Kelima, tahapan-tahapan atau prosedur. Terdapat 3 aktivitas di dalamnya, yaitu kegiatan membuat skala prioritas, kegiatan mengurutkan kegiatan, kegiatan mengatur langkah-langkah kegiatan, keenam, perencanaan, dan ketujuh, keuangan. 2. Pendaftaran peserta didik baru. Pendaftaran peserta didik baru adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik kandidat potensial yang memiliki kemampuan untuk menjadi peserta didik di lembaga pendidikan atau sekolah tersebut. Ketika menerima peserta didik baru, lembaga pendidik perlu memperhatikan beberapa hal di antaranya. Pertama, kebijakan penerimaan peserta didik baru. Kedua, sistem penerimaan peserta didik baru. Ada 2 jenis sistem penerimaan peserta didik baru, antara lain pertama, menggunakan sistem promosi, yaitu menerima siswa yang sebelumnya tidak menggunakan metode seleksi. Kedua, sistem seleksi. Sistem seleksi ini dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu seleksi administratif dan seleksi akademik. Ketiga, kriteria penerimaan peserta didik. Keempat, prosedur penerimaan peserta didik. Prosedur penerimaan peserta didik baru meliputi membentuk panitia penerimaan peserta didik baru, rapat untuk mengidentifikasi peserta didik baru, mengirimkan pemberitahuan, mendaftarkan peserta didik baru, menyeleksi dan mengidentifikasi peserta didik yang diterima, mengumumkan penerimaan peserta didik, dan pendaftaran peserta didik yang diterima. 3. Orientasi peserta didik. Orientasi peserta didik merupakan kegiatan penerimaan peserta didik baru dengan mengenalkan situasi dan kondisi lembaga pendidikan atau sekolah tempat peserta didik itu menempuh pendidikan. Tujuan dari orientasi peserta didik adalah untuk memastikan peserta didik memahami dan mengikuti peraturan sekolah. Peserta didik juga perlu berpartisipasi aktif dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh sekolah dan siap menghadapi lingkungan baru baik secara fisik, mental, dan emosional. 4. Pengaturan kegiatan pembelajaran peserta didik. Kegiatan yang memberdayakan peserta didik yang dijalankan dengan interaksi antara guru dan peserta didik meliputi aspek di dalam maupun di luar kelas. Aktivitas pembelajaran yang bermutu itu akan terwujud apabila dilaksanakannya perencanaan kegiatan pembelajaran, pengorganisasian kegiatan pembelajaran, pelaksanaan kegiatan pembelajaran, pengawasan kegiatan pembelajaran, dan evaluasi kegiatan pembelajaran. 5. Pengaturan kehadiran peserta didik. Kehadiran peserta didik di sekolah merupakan keikutsertaan peserta didik secara fisik dan mental dalam aktivitas sekolah pada saat jam efektif sekolah. Adapun ketidakhadiran merupakan ketidakikutsertaan peserta didik secara fisik terhadap kegiatan sekolah dan pada saat jam efektif di sekolah. Penyebab ketidakhadiran peserta didik dapat bersumber dari lingkungan keluarga, dari peserta didik itu sendiri, dari sekolah, dan dari masyarakat. Jenis ketidakhadiran peserta didik yaitu ketidakhadiran tanpa memberi izin, ketidakhadiran beberapa jam pelajaran karena terlambat, dan ketidakhadiran dengan izin. Usaha dalam peningkatan kehadiran. Usaha yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kehadiran peserta didik di sekolah ialah dengan melihat beberapa kasus. Dengan demikian, sekolah dapat melihat sumber penyebab ketidakhadiran peserta didik di sekolah. 6. Pengaturan kedisiplinan peserta didik. Disiplin peserta didik adalah suatu keadaan tertib dan teratur yang dimiliki oleh peserta didik di sekolah tanpa ada pelanggaran-pelanggaran yang merugikan baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap peserta didik itu sendiri dan terhadap sekolah secara keseluruhan. Ada banyak faktor yang mempengaruhi kedisiplinan peserta didik, yaitu pertama ada keteladanan, sikap dan tindakan kepala sekolah, guru, dan orang tua. Kedua ada kewibawaan dari kepala sekolah, guru, dan orang tua. Yang ketiga ada hukuman dan penghargaan, bagian dari upaya mempengaruhi perilaku peserta didik. Dan yang terakhir ada lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Pada umumnya, jika lingkungan baik, maka akan mempengaruhi tindakan yang positif. Begitupun sebaliknya. Ali Imron mencatat setidaknya ada 3 teknik pengembangan disiplin, yaitu pertama ada teknik external control, suatu teknik di mana disiplin peserta didik harus dikendalikan dari diri luar peserta didik. Yang kedua ada teknik inner control, yaitu teknik memungkinkan peserta didik untuk mendisiplinkan dirinya sendiri. Yang ketiga ada teknik cooperative control. Menurut teknik ini,
Guru dan peserta didik harus bekerja sama untuk menegakkan kedisiplinan. 7. Pengaturan pengelompokan peserta didik. Pengelompokan peserta didik adalah kegiatan mengelompokkan peserta didik untuk membentuk suatu kelompok dengan kriteria dan karakteristik yang sama atau mirip. Lebih lanjut, Ali Imron membagi pengelompokan peserta didik menjadi 2 jenis. Antara lain, pengelompokan berdasarkan fungsi terpadu adalah pengelompokan yang didasarkan pada kesamaan-kesamaan yang ada pada diri peserta didik. Dan yang kedua ada pengelompokan berdasarkan perbedaan fungsi adalah pengelompokan yang ditekankan pada perbedaan individual peserta didik seperti minat, bakat, dan kemampuan. 8. Pengaturan sistem tingkat. Sistem tingkat adalah bentuk penghargaan kepada peserta didik setelah mencapai kriteria tertentu dan dalam jangka waktu tertentu, dalam bentuk peningkatan dari satu tingkat ke tingkat yang lebih tinggi. 9. Pengaturan organisasi peserta didik. Pengorganisasian adalah keseluruhan proses menghimpun sumber daya yang berupa orang-orang, alat-alat, tugas-tugas, tanggung jawab, dan wewenang sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat bergerak sebagai suatu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan. 10. Pembinaan dan pengembangan peserta didik. Pembinaan dan pengembangan peserta didik merupakan suatu proses yang dilakukan untuk memungkinkan peserta didik menjadi pribadi yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Tujuan pembinaan peserta didik adalah untuk meningkatkan peran serta inisiatif peserta didik dalam memelihara dan mengembangkan sekolah sebagai wiyata mandala atau tempat pendidikan sehingga terhindar dari usaha-usaha pengaruh yang bertentangan dengan kebudayaan nasional, meningkatkan kemampuan menangkal pengaruh negatif yang datang dari luar lingkungan sekolah. Sekolah melaksanakan program pengembangan peserta didik untuk meningkatkan kualitas lulusan. Secara umum, terdapat 2 jenis program pembinaan, yaitu program pembinaan akademik dan non-akademik. 11. Evaluasi pembelajaran peserta didik. Evaluasi pembelajaran adalah kegiatan penilaian terhadap proses dan hasil belajar peserta didik, baik yang berupa kegiatan kurikuler, kokurikuler, maupun ekstrakurikuler. Tujuan penilaian hasil belajar peserta didik bagi pendidik adalah untuk mengetahui tingkat kemampuan sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Kedua, untuk mengetahui ketuntasan, penguasaan, kemampuan belajar peserta didik. Ketiga, untuk menyusun laporan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan pengelolaan kompetensi bagi peserta didik. Yang terakhir, untuk memperbaiki pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya. Selain itu, fungsi evaluasi hasil belajar peserta didik terdiri dari 2, yaitu formatif dan sumatif. Formatif yaitu perbaikan sikap, pengetahuan, dan kesenjangan keterampilan peserta didik. Sumatif yaitu penentuan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir semester tahun ajaran atau masa pendidikan. 12. Pengaturan mutasi peserta didik dan drop out. Mutasi peserta didik didefinisikan sebagai proses perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain. Oleh karena itu, terdapat 2 jenis mutasi peserta didik, yaitu mutasi ekstern dan mutasi intern. Mutasi ekstern adalah perpindahan peserta didik dari satu sekolah ke sekolah lain. Sementara itu, mutasi intern adalah perpindahan peserta didik di dalam sekolah atau yang disebut promosi kelas. Selanjutnya, drop out adalah keluar dari sekolah sebelum waktunya atau sebelum lulus. Penanganan drop out tentu tidak bisa dilaksanakan oleh sekolah sendiri, melainkan haruslah terpadu dan bersama-sama dengan lingkungan lain seperti keluarga dan masyarakat. Selanjutnya ada layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik. Layanan khusus merupakan usaha yang ditawarkan oleh sekolah kepada peserta didik agar peserta didik dapat melaksanakan pembelajaran secara optimal di dalam kelas. Tujuan utama dari pengelolaan layanan khusus di sekolah adalah untuk mendukung atau mendorong pembelajaran untuk menyesuaikan peserta didik dengan kebutuhannya, membantu memfasilitasi dan mempercepat pelaksanaan pembelajaran yang berkaitan dengan kebutuhan khususnya di sekolah untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun jenis-jenis layanan khusus penunjang kegiatan peserta didik yaitu: pertama, layanan bimbingan dan konseling, kedua, layanan perpustakaan, ketiga, layanan kantin, keempat, layanan koperasi, kelima, layanan kesehatan, keenam, layanan transportasi sekolah, ketujuh, layanan asrama, kedelapan, layanan laboratorium, dan yang kesembilan yaitu layanan keamanan dan
perparkiran. Hasil studi lapangan manajemen peserta didik di SDN Lembang Sari dengan narasumber Bapak Dedi Kusnadi. Hasil studi lapangan yang dilaksanakan di SDN Lembang Sari mengenai manajemen peserta didik, menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa SDN Lembang Sari sudah cukup baik dalam manajemen peserta didik dan fokus pada pengembangan siswa dalam aspek akademik, sosial, dan pribadi dengan difasilitasi bimbingan dan konseling dari guru. SDN Lembang Sari juga memiliki cakupan yang luas dari berbagai aspek sistem pendidikan, termasuk kebutuhan akademis, kriteria perekrutan siswa, metode seleksi, dan kriteria penempatan siswa. Pada pelaksanaan sistem pendidikan yaitu kebutuhan akademis peserta didik yang diperlukan di SDN Lembang Sari, yaitu kemampuan membaca, menulis, dan berhitung. Adapun dalam kriteria perekrutan siswa SDN Lembang Sari didefinisikan dengan baik, dengan mempertimbangkan kesiapan belajar, minat, dan gaya belajar, dengan menggunakan beberapa metode seleksi seperti zonasi, berbasis prestasi, dan perpindahan orang tua. Adapun dalam kesetaraan penempatan siswa di SDN Lembang Sari sangat diperhatikan dan semua peserta didik mendapat perlakuan yang sama. SDN Lembang Sari menunjukkan penekanan yang kuat pada pengembangan akademik, terutama di bidang membaca, menulis, dan berhitung yang memenuhi kebutuhan peserta didik, dengan dibantu oleh koleksi buku di perpustakaan yang sangat memadai, dapat mendukung perkembangan akademik siswa. Di antara pelaksanaan manajemen peserta didik yang sudah dilaksanakan dengan baik, terdapat kekurangan yang ada di SDN Lembang Sari, yaitu tidak tersedianya transportasi sehingga peserta didik berjalan kaki menuju sekolah. Maka, terdapat peserta didik yang terlambat datang ke sekolah, serta tidak tersedianya kantin di sekolah membuat peserta didik harus membeli makanan di luar. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.